Perkenalkan, nama saya Cindy Kanesha dari kelas 64 4E25. Di sini saya akan menjelaskan uji validitas dari dampak strategi menabung dan investasi terhadap kemandirian finansial mahasiswa. Sebelumnya NIM saya 64231282. Sebelumnya kita copy paste dari hasil dari kuesioner 70 responden dari Excel ke aplikasi SPS di data view. Kemudian kita klik variabel view, name-nya diganti sesuai dengan 1.1, S2.2, dan seterusnya. Untuk desimalnya diganti menjadi 0, measure-nya diganti menjadi scale. Selanjutnya, jika sudah, klik analyze, correlate, bifred, lalu masukkan semua nilai X. Jika sudah dimasukkan semua variabel X-nya, sini correlation coefficient-nya persen, total, like, lalu pencet OK. Di sini sudah muncul hasil uji validitas nilai X atau variabel X. Selanjutnya saya akan mencari nilai uji validitas Y. Masuk ke variabel view, analyze, correlate, bifred, lalu nilai X dipindahkan. Setelah X-nya sudah di sebelah kiri, kita akan memasukkan variabel Y ke sebelah kanan. Persen di checklist, total, dan flag-nya di checklist. Lalu pencet OK. Lalu di sini sudah muncul uji validitas variabel Y. Selanjutnya untuk penjelasannya bisa dilihat dari tabel R. Untuk respondennya, kita menghasilkan 70 responden. Dikurangi 2 menjadi 68 nilai BM. Nilai 68 ada di 0,2352. Bisa dilihat di variabel X1-nya. Itu nilainya 0,642. Sedangkan uji validitas variabel Y 0,748. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasilnya adalah valid, yaitu lebih besar daripada 0,2352. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan untuk mencari uji reliabilitas variabel X. Pertama-tama, kita bisa klik analyze, lalu ke scale, reliability analyze, lalu pindahkan semua variabel X ke sebelah kanan. Jika sudah kita pindahkan ke sebelah kanan, kita bisa klik OK. Selanjutnya saya akan mencari uji reliabilitas variabel Y. Masih sama, yaitu klik analyze, scale, reliability analyze. Untuk item X-nya kita pindahkan ke sebelah. Setelah sudah pindahkan ke sebelah kiri, kita bisa pindahkan variabel Y ke sebelah kanan. Jika sudah dipindahkan, bisa klik OK. Untuk penjelasannya pada reliability variabelnya adalah
Dari hasil reliabilitas variabel X yaitu 0,896, artinya lebih besar dari 0,60. Jadi bisa dinyatakan bahwa variabel X yaitu reliable. Sedangkan uji reliabilitas variabel Y 0,804, artinya juga sama, yaitu lebih besar daripada 0,60. Jadi uji reliabilitas nilai Y adalah reliable. Selanjutnya saya akan mempraktekkan normalitas. Uji normalitas metode grafik menggunakan SPSS. Masuk ke analyze, regression, linear, lalu pindahkan X1 total ke dependent, X2 total ke dependent, lalu masukkan X1 total dependent, X2 total independent, Y total dependent, lalu klik slot. Langkah selanjutnya kita masukkan dependent ke kolom list, lalu dirisi ke dalam kolom X, lalu histogram klik, normal probability plot klik, lalu kita pencet continue. Lalu pencet OK. Penjelasannya dari grafik histogram dependent variable Y total bisa disimpulkan bahwa tampilan histogram terlihat bahwa kurva dependent dan regression standardized residual membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim. Lalu turun ke bawah, normal plot of regression standardized residual dependent variable Y total berdasarkan output normal titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Meski ada yang memiliki jarak, namun jaraknya tidak jauh dari garis diagonal tersebut. Sehingga berdasarkan kedua grafik ini, data terdistribusi normal. Selanjutnya saya akan mempraktikkan uji multikolinearitas. Pertama-tama klik analyze, lalu ke regression, linear, pindahkan total variabel Y ke dependent, total variabel X1 dan X2 ke independent, lalu klik statistik. Selanjutnya pada angka ini kita bisa klik on and numerical correlation, causality, diagnostic, lalu klik continue. Setelah itu kita bisa klik OK. Setelah kita dapat hasil dari coefficient, kita dapat simpulkan bahwa dilihat dari nilai toleransi variabel X1 dan variabel X2 yaitu 0,355, artinya lebih besar daripada 0,1. Kemudian nilai VIF-nya atau variabel X1 dan X2 itu sebesar 2,820.
yang artinya kurang dari 10. Dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Selanjutnya saya akan mempraktekkan uji heteroskedastisitas. Langkah pertama, klik analyze, regression, linear, lalu pindahkan variabel Y ke dependent dan variabel X1 dan X2 ke independent. Setelah itu kita klik tombol plot. Setelah muncul seperti ini, pindahkan S-receipt ke kolom Y. Sebelumnya kita pindahkan terlebih dahulu, lalu ketik S-receipt ke kolom Y. Setelah itu Z-fret ke kolom X. Lalu histogram dan normalnya di continue. Oke. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa titik-titik pada gambar scatter plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Selanjutnya saya akan mempraktekkan uji autokorelasi. Pertama-tama klik analyze, regression, linear, dependent variabel Y dan independent variabel X1 dan X2, lalu klik statistik. Setelah klik statistik, kita bisa klik model, estimate, part, dan collinearity-nya di kita checklistin. Terus kita checklistin durbinnya. Lalu klik continue. Oke. Penjelasan dari model summary uji autokorelasi menggunakan aplikasi SPSS, yaitu nilai DW-nya sebesar 2,009, sedangkan nilai N-nya 70 dapat dari hasil dari responden. Sedangkan K atau jumlah variabel bebasnya yaitu 2. DL-nya itu sebesar 1,6413. DL-nya itu sebesar 1,5542, sedangkan nilai DU-nya itu sebesar 1,6715. Maka dapat disimpulkan bisa nilai dari 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1,5542. Hasilnya adalah 2,4458. Yang kedua itu 4 dikurang 1,6715. Dan hasilnya sebesar 2,3285. Selanjutnya saya akan menganalisa regresi linear berganda. Pertama-tama klik analyze, regression, linear, lalu pindahkan variabel Y ke dependent dan variabel total
X1 dan X2 ke independen. Lalu klik statistik. Lalu kita bisa klik estimate dan R-squares. Klik continue, lalu oke. Untuk penjelasannya bisa dilihat dari nilai konstan sebesar minus 1,088 dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh dari variabel X1 dan X2. Maka variabel Y adalah sebesar minus 1,088. Dan bisa dilihat pada variabel X1 sebesar 0,452. Sedangkan variabel X2 sebesar 0,529. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X1 dan X2 itu mengalami peningkatan sebesar 1 satuan. Lalu pada kolom T, pada variabel X1 sebesar 3,115, yaitu lebih besar daripada 1,99444, yaitu dilihat pada kolom T dan pada tabel koefisien. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel X2 sebesar 4,0355 yang artinya juga sama lebih besar daripada 1,99444. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh positif dan signifikan juga. Selanjutnya, langkah-langkah analisis regresi linear berganda menggunakan SSS. Hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut tabel ANOVA. Di sini tabel ANOVA-nya pada kolom F sebesar 65,110, yang artinya itu nilai F lebih besar dari nilai F table yang dapat dilihat pada tabel berikut. Di tabel nilainya 3,13. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas X1 dan X2 berpengaruh simultan terhadap variabel terikat atau variabel Y. Lalu berikutnya ada model summary. Sini kita bisa lihat pada kolom R-square change yaitu sebesar 0,660, yang artinya jika dipresentasikan sebesar 66%. Maka sumbangan variabel X1 dan X2 dalam mempengaruhi variabel Y memberikan nilai sebesar 66%. Kemudian sisanya yaitu 34% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari penelitian ini. Jadi dapat disimpulkan berdasarkan fungsi T, nilai T hitung variabel X1 dan X2 lebih besar dari T table. Hal ini menunjukkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh parsial dan signifikan terhadap variabel Y. Lalu berdasarkan uji F, F hitung variabel kualitas X1 dan X2 lebih besar dari F table. Hal ini menunjukkan bahwa X1 dan X2 berpengaruh simultan dan signifikan terhadap variabel Y. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Untuk kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.